Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Pertiwi dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen yang ada dalam administrasi peserta didik untuk memenuhi mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Azin Taufik SPD MPD. Baik, yang pertama ada buku induk siswa. Buku induk siswa adalah kumpulan daftar nama siswa sepanjang masa dari sekolah tertentu. Setiap siswa harus dicatat dalam buku besar yang biasa disebut dengan buku induk atau buku pokok. Nah, catatan dalam buku induk siswa harus lengkap yang meliputi data dan identitas siswa. Data tersebut diambil dari formulir pada saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, selain dari identitas siswa yang meliputi nama orang tua dan lain-lain, dalam buku induk juga berisi tentang nomor induk siswa nasional, nomor kode sekolah, keterangan orang tua atau siswa, dan prestasi belajar siswa dari tahun ke tahun selama siswa tersebut belajar di sekolah. Ini ada contoh real dari buku induk siswa. Yang sebelah kiri ada cover dari buku induk siswa dan yang sebelah kanan ada format pengisian dari buku induk siswa. Yang selanjutnya ada buku Klaver, yaitu buku pelengkap buku induk yang ditulis menurut abjad dan berfungsi untuk membantu petugas dalam mencari data di dalam buku induk. Nah, buku Klaver ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk. Nah, daftar nilai juga tercatat di dalam buku Klaver. Kegunaan utama buku Klaver adalah untuk memudahkan mencari data, apalagi belum diketahui nomor induknya dari siswa tersebut. Di sini ada contoh realnya juga. Yang sebelah kiri cover dari buku Klaver, yang sebelah kanan ada format pengisian dari buku Klaver. Yang ketiga, daftar presensi. Presensi siswa merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut KBBI, presensi adalah kehadiran. Nah, di sini kehadiran menjadi hal yang sangat penting bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah demi tercapainya penyampaian materi secara menyeluruh. Di sini juga ada contoh real dari daftar presensi. Yang sebelah kiri covernya dan yang sebelah kanan format pengisian dari daftar presensi siswa. Yang keempat ada daftar mutasi siswa. Nah, di sini mutasi peserta didik adalah perpindahan siswa dari sekolah atau madrasah asal ke sekolah atau madrasah yang dituju. Nah, jadi daftar mutasi siswa adalah buku yang memuat data siswa yang ingin pindah sekolah. Nah, ini contoh realnya. Di sebelah kiri ada cover dari buku mutasi siswa dan yang sebelah kanan format pengisian dari buku mutasi siswa. Yang kelima ada buku catatan pribadi siswa, yaitu yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas siswa selama berada di suatu sekolah. Nah, buku pribadi ini mencakup seluruh data peserta didik, baik nama, tempat, tanggal lahir, alamat, NISN, golongan darah, cita-cita, agama, dan sebagainya. Data orang tua juga, nama orang tua atau wali, pekerjaan, alamat, penghasilan, dan sebagainya. Lingkungan rumah dan keluarga, kondisi lingkungan rumah, jarak lingkungan rumah ke sekolah, keadaan fisik dan psikis siswa, data beasiswa yang diterima, aktivitas dalam kelompok, bakat, minat, data fasilitas belajar, hambatan belajar, rencana masa depan, ekstrakurikuler yang diikuti. Nah, selain itu, buku pribadi siswa juga dikhususkan untuk peserta didik selama setahun, menjabarkan grafik nilai per semesternya, dan kondisi nilai sikapnya. Di bagian akhir buku pribadi siswa ini juga ada format layanan bimbingan dan konseling yang telah diberikan kepada siswa. Format ini diantaranya adalah pelaksanaan aplikasi, instrumentasi, catatan anekdot, dan kunjungan rumah. Di sini ada contoh realnya juga dari buku catatan pribadi siswa. Yang sebelah kiri ada covernya dan yang sebelah kanan ada daftar format pengisian dari buku catatan pribadi siswa. Yang keenam ada daftar nilai. Menurut KBBI, arti daftar nilai adalah susunan angka pada raport siswa sebagai hasil ulangan atau ujian yang diperolehnya sesuai dengan kecakapan atau prestasinya. Nah, berkisar antara 1 dan 10 atau 10 dan 100. Nah, di sini ada contoh dari cover buku daftar nilai dan di sebelah kanan ada format pengisian dari daftar nilai. Yang ketujuh ada leger siswa. Leger adalah buku atau daftar nilai asli siswa sebelum dipindahkan ke daftar buku laporan pendidikan. Nah, ini contoh realnya dari leger siswa. Ada cover dan format pengisiannya. Yang selanjutnya ada buku lapor, yaitu cara pengukuran kinerja siswa. Umumnya laporan ini diberikan
oleh sekolah kepada siswa atau orang tua siswa 2 kali hingga 4 kali dalam setahun. Nah, apa sih fungsi dari buku raport bagi siswa? Nah, yang pertama, mengetahui kemajuan hasil belajar diri, mengetahui konsep atau teori yang belum dikuasai, memotivasi diri untuk belajar lebih baik, dan memperbaiki strategi belajarnya. Nah, yang bagi kedua, yang bagi orang tua. Apa sih manfaat buku rapor siswa bagi orang tua? Yang pertama, membantu anaknya belajar, memotivasi anaknya untuk belajar, membantu sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dan membantu sekolah dalam melengkapi fasilitas belajar di rumah. Apa manfaat buku rapor bagi guru mata pelajaran? Nah, hasil penilaian digunakan guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam satu kelas. Hasil penilaian harus dapat mendorong guru agar menjadi lebih baik mengajarnya, dan membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang lebih tepat. Yang keempat, bagi wali kelas. Apa sih fungsi dari buku raport untuk wali kelas? Yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam kelas yang diampunya. Wali kelas dapat menentukan pengaturan tempat duduk, pembagian anggota kelompok, dan langkah strategi lainnya untuk membantu siswa meningkatkan kompetensi siswa atau membantu mengatasi kesulitan belajar yang siswa yang lemah. Nah, di sini ada contoh real dari buku rapor. Yang sebelah kiri ada covernya, dan yang sebelah kanan adalah format pengisian dari buku rapor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.